Saudara-saudariku semuanya, rahimakumullah, jika ada yang memprotes cara penyampaian saya, katanya ada yang mengatakan ngomong saja nggak jelas, alias kadang tell me, telat mikir, dan lain sebagainya. Ya, tolong dimaklumi, karena saya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan suatu perkataan. Karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sangat berbahaya jika kita ngomong seenaknya saja, tanpa ada dasar rujukan, ya, karena semua dipertanggungjawabkan. Saya menyampaikan setiap pertemuan kepada panjenengan semua dengan bahasa yang sangat sederhana. Jika ada yang kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Karena memang kosakata yang keluar dari mulut dan hati saya ini ada batasnya. Yang penting inti dari segala apa yang saya sampaikan semuanya bisa dipahami dan dimengerti. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, keberkahan ini, kita akan membahas tentang tahun kelahiran seorang imam yang selama ini menjadi acuan kita dalam bahasan tentang nasab, khususnya para habib yang ada di dunia dan Indonesia yang masih simpang siur. Tahun kelahirannya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu sebenarnya tahun berapa? Karena beliau Imam Ahmad Al-Abah yang dijuluki oleh Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad dengan Al-Muhajir, lalu dikuatkan lagi oleh kitab-kitab nasab dan sejarah abad 20 Masehi atau abad 15 dan 14 Hijriah, ya, maka terkenallah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu dengan gelar Al-Muhajir, ditambahi Al-Muhajir ilallah, Al-Muhajir minal Basrah ilal Hadramaut Yaman. Tentunya setiap orang yang terkenal, seorang tokoh itu pasti bisa diketahui kapan dia dilahirkan dan kapan dia wafat meninggalkan dunia kita ini. Pastinya gitu. Karena Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu seorang yang katanya syuhrah, ya, dan istifaudah, menyeluruh rata semua orang mengenalnya. Nah, selain dari julukan seorang imam, beliau adalah As-Sayyid As-Syekh Al-Imam Misbahud Dhulam Abul A'immatil A'lam Ahmad As-Syekh, ya, Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Di gelarnya itu cukup banyak. Sebagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali itu bisa diketahui tarikh biografi kapan beliau dilahirkan dan kapan beliau wafat. Imam Ahmad Al-Abah ini tidak jelas. Tidak jelas. Dilahirkan tahun berapa itu tidak jelas. Ada yang mengatakan tahun 241 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun 260 Hijriah. Ada yang mengatakan 273 Hijriah. Ada yang mengatakan 279 Hijriah. Nanti akan kami sampaikan, perlihatkan kitabnya di hadapan panjenengan. Dan dari sejarawan eksternal Ba'alawi dari kalangan Syi'i justru malah tahun 220-an kurang. Karena beliau Imam Ahmad Al-Abah itu pernah muasir, hidup semasa sezaman dengan Imam Syiah yang ke-10, yakni Imam Ali Al-Hadi. Imam Ali Al-Hadi itu lahir pada tahun 212 Hijriah
dan wafat pada tahun 254 Hijriah. Umur beliau hanya 42 tahunan. Meninggal dunia gara-gara diracun. Pada waktu Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad tahun 235 Hijriah itu sudah pernah bertemu dengan imam, ya, yang posisinya pada waktu itu berada di Madinah. Imam Ahmad Al-Abah datang ke desa Surya, 6 kilometer dari Madinah. 3 mil ya. 1 mil itu 1,6 kilometer, ya, antara 6 atau 5,5 kilometer dari Madinah. Di desa Surya. Desa Surya itu yang membuka pertama kali adalah Imam Musa Al-Kadzim. Tahun 235 itu sudah dewasa. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Hadis ala Syiah. Itu karena memang Imam Ahmad Al-Abah itu seorang Syiah. Tapi Syiah yang Mu'tazilah, yang mengikuti sunnah-sunnah keluarga beliau sejak awal. Jadi kita tidak boleh menvonis imam-imam yang diagungkan ya oleh Ahlus Sunnah dan Syiah itu sesat, tidak boleh. Karena memang Imam Ja'far Shadiq itu juga gurunya para mujtahid mutlak mazhabul arba'ah kita. Mazhab Ja'fari, mazhab Ahlul Bait itu juga dijadikan rujukan ya, oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Begitu juga para perawi hadis yang lain. Sebagian tetap mencantumkan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi hadis dari kalangan Ahlul Bait Nabi. Jadi tidak serta-merta kita membenci dan menyesatkan, ya, menvonis sesat Syiah Ahlul Bait Nabi itu. Karena ini berhubungan dengan politik, dinasti atau demokrasi. Kembali kepada bahasan tentang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad. Beliau dilahirkan tahun berapa? Jika beliau seorang tokoh yang tidak fiktif, ya, yang dibuat oleh sejarawan atau ahli nasab dari kalangan Ba'alawi, maka sumbernya harus jelas. Harus jelas, referensinya dari mana. Kok bisa berbeda-beda dalam menentukan tahun kelahirannya. Karena antara 4 pendapat ini, bahkan 5, ya, dengan Kitabul Ghaibah ala Imam Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi, ya, yang 235 Hijriah itu sudah beraktivitas, ya, sudah dewasa. Dengan 5 pendapat tahun kelahiran yang berbeda-beda ini sangat tidak mencerminkan sebuah keakuratan sejarah. Jadi sejarah beliau ini tidak jelas. Tidak jelas. Sebagaimana makam beliau yang tidak jelas juga di Husayyisah, Seun, Hadramaut, Yaman itu. Ini yang perlu kita ketahui, tokoh kunci utama yang melahirkan Imam Ubaidillah, Imam Muhammad, Imam Ali, dan Imam Husain itu ternyata simpang siur dalam hal biografi, khususnya kelahirannya. Kalau kelahirannya saja sudah simpang siur, sejarahnya, lah ini bagaimana? Apakah bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya, keakurasian datanya? Ini yang penting. Dari mana saya mendapatkan tarikh sejarah atau biografi beliau, khususnya tentang tahun kelahirannya? Pertama, dari kitab Asy-Syajaratuz Zakiyah fil Ansab wa Sayyidi Ali Baitin Nubuwah. Kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini termasuk kitab nasab baru, ya, baru. Karya dari Sayyid Yusuf bin Abdullah Jamalul Lail. Di sini beliau, Habib Jamalul Lail, Yusuf Jamalul Lail, di dalam menerangkan tentang
Hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut, khusus halaman 528. Beliau mengambil referensi dari kitab Asy'atil Anwar. Ini kitabnya. Kama dzukira fi kitab Asy'atil Anwar annal Imam Ahmad Al-Muhajir wulida sanata 260 Hijriah. 260 Hijriah. 260 Hijriah. Oke, ini dalam kitab Asy'atil Anwar yang dicantumkan dalam kitab Asy-Syajarah Zakiyah karya Habib Yusuf Jamalul Lail. Berbeda lagi dengan keterangan kitab karya Muhammad Diya Syihab dalam kitab Al-Imamul Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq malahu wali naslihi wali a'immati min aslafihi minal fadhaili wal ma'athiri. Ini karya dua orang sebenarnya, Muhammad Diya Syihab dan Habib Abdullah ya bin Nuh. Di sini menyebutkan ini kitabnya. Ini dua orang pengarang ini, Habib Muhammad Diya Syihab dan Habib Muhammad Abdullah bin Nuh. Habib Abdullah bin Nuh. Dalam halaman 63, sinnuhu, umurnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Ya, ini mulai mengarang kitab khusus namanya Al-Imamul Muhajir. Padahal tidak ada keterangan dalam data kitab nasab dan sejarah yang primer ya menerangkan tentang hijrahnya Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Hadramaut, nggak ada. Tapi setelah dibangunnya bangunan pondasi untuk mengokohkan kedudukan dari Imam Ahmad Al-Abah itu akhirnya terus dirubah sampai abad ke-14-15 terkenal menjadi Ahmad Al-Muhajir. Kita buka halaman 63, maaf. Sinnuhu. Lama kharajal muhajiru minal Basrah, ketika Imam Ahmad Al-Muhajir keluar dari kota Basrah, Irak. Kana ma'ahu, maka bersamaan dengan beliau anaknya Abdullah, yaitu Abdullah as-sugharu auladi, anaknya Imam Ahmad yang paling kecil. Waqad ruziqa li Abdillahi, dan telah dikaruniai momongan bagi Abdullah, bukan Ubaidillah lah ya, ibnan, anak laki-laki, huwa, yaitu Ismail, bernama Ismail, yang terkenal dengan sebutan Imam Basri karena Ismail lahir di Basrah. Alladzi darrasa bil Iraq wa ghairihi sanah 305 Hijriyah. Terus keterangan di sini, ya bedu anna wiladatas Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Nah, beda lagi. Tadi di dalam kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah 260. Sekarang menurut Habib Muhammad Diya Syihab, ya bedu anna wiladatas Sayyid Al-Muhajir kanat fi am 273. Alias ada selisih 13 tahun. 13 tahun. Kalau 3 tahun, 2 tahun maklum. Sama seperti wafatnya Imam Bahauddin Al-Jundi atau Al-Janadi. Ada yang mengatakan 230, itu masih hidupnya. Ada yang mengatakan 732. 730 atau 732 itu sebuah kewajaran. Tapi kalau ini tidak wajar. Kanat fi'am 273. Wahajaro, dan beliau hijrah, wa umruhu, dan dalam kondisi umurnya 45 tahun. Wa amal qaul bi annahu wulida am 241. Lah ini ada keterangan lagi 241. 260 Hijriah, 273 Hijriah, dan ada keterangan 241 Hijriah. Jauh sekali. Fi hayati jadi Muhammad An-Naqib faqad qila annahu tsani abna'i abihi wa atwaluhum umron. Jadi jelas ini tidak masuk akal.
Ada lagi keterangan yang disimpan di dalam perpustakaan Said Salim bin Jindan, yaitu ada keterangan bahwa beliau dilahirkan pada tahun 279 Hijriah. 241, 260, 273, 279 Hijriah. Mana yang benar? Mana yang benar? Dan di dalam kitab eksternal Ba'alawi 200 lebih sedikit, ya. Mungkin 210, ya, karena memang muasir dengan imam yang ke-10 dari Imam Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, Imam Ali Al-Hadi, yang dilahirkan 212 Hijriah, wafat 254 Hijriah. Beliau hidup antara tahun-tahun itu. Di usia Imam Ali Al-Hadi yang cuma 42 tahun, yang meninggal gara-gara diracun itu, beliau sudah dewasa. Beliau Imam Ahmad Al-Abah itu sudah dewasa. 235 Hijriah itu pernah datang ke daerah Suriah, 3 mil dari kota Madinah. Sebagaimana yang telah pernah kami bahas di dalam kitab Al-Ghaibah, halaman 199. Karya Imam At-Tusi. Ini seorang Syi'i, seorang Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Mulai dari keterangan halaman 198 sampai 199. Anhu an Ahmad bin Isa al-Alawi min waladi Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Shadiq qala dakhaltu ala Abil Hasan alaihissalam bi Suriah fasallamna alaihi fa idzan nahnu bi Abi Ja'far wa Abi Muhammad qad dakhala faqumna ila Abi Ja'far linusallima alaihi faqala Abul Hasan alaihissalam laisa hadza sahibukum alaikum bi sahibikum wa asyara ila Abi Muhammad alaihissalam, yakni Hasan al-Askari. Jadi anaknya yang ditunjuk oleh Imam Ali Al-Hadi yang akan menggantikan kedudukannya sebagai imam yang ke-11, yaitu Abi Muhammad, bapaknya Muhammad, alias yang bernama Hasan Al-Askari. Askar itu berasal dari daerah Samarra, Sarroman Ro'a. Al-Askari termasuk daerah Askar. Lalu Imam Hasan Al-Askari katanya mempunyai anak yang bernama Muhammad, alias Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadur. Jadi ini tahun 235 Hijriah. Mana yang benar? Antara 5 ya pendapat tentang hari, ya, bulan dan tahun kelahiran Imam Ahmad Al-Abah. Ini tidak boleh terjadi karena selisihnya itu sangat-sangat fatal, gitu. Sangat fatal. Tidak sesuai dengan syuhrah wal istifadhahnya beliau. Karena memang Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu dalam sejarah tidak termasuk mencolok dalam hal keilmuan. Gitu. Jadi sampai makamnya pun berada di Najaf, ya, di Wadi As-Salam itu tidak diuri-uri, ya, tidak dirawat, dipelihara oleh keturunannya karena sudah berjalan ya sampai sekarang ya ribuan tahun. Jadi ini yang harus kita resapi, ya, dan cermati sekaligus teliti bersama bahwa ternyata tokoh yang selama ini diceritakan oleh para Habib Ba'alawi itu sangat tidak masuk akal. Tapi Imam Ahmad Al-Abah itu jelas, beliau adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma ketika tokoh ini diambil alih oleh kaum Ba'alawi yang ada di Hadrami, dibawa lagi ke Indonesia, Filipina, ya, Malaysia, Kamboja, Vietnam, ya, akhirnya menjadi satu sosok yang berbeda. Sosok yang berbeda. Buktinya mana? Ya ini jelas. Wa fi musnad Imam Ahmad bin Isa annahu Imam Ahmad bin Isa wulida bil Basrah lailatal Jum'ah. Di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Muhammad bin Nuh, di sini menyebutkan beliau Imam Ahmad Al-Abah itu dilahirkan di kota Basrah pada malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula tahun 241 Hijriah. 241 Hijriah. Masuk akal apa enggak?
Kalau 241, ya benar muasir dengan Imam Ali Al-Hadi yang wafat 254. Masuk akal. Tetapi 235 Hijriah itu sudah berjalan ya ke sana kemari dari Irak sampai Madinah, karena memang ayahnya Isa Ar-Rumi itu juga seorang nakib. Muhammad An-Nakib itu seorang nakib pencatat nasab keturunan Nabi di Madinah. Imam Ali Al-Uraidi itu juga berada di Madinah. Al-Uraid, ya, Uraid itu termasuk daerah di Madinah. 241 Hijriah. Hari malam Jumat tanggal 13 Jumadil Ula atau Jumadil Awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Berarti simpang siur. Kesimpang siuran data ini tidak bisa dijadikan referensi. Karena apa? Sangat mencolok selisihnya. Kalau hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun itu wajar ya. Mulai dari 200 antara 210 Hijriah, ya, 241 Hijriah, 260 Hijriah, 273 Hijriah, 279 Hijriah, sangat-sangat mencolok. Sangat-sangat mencolok. Sebagai seorang tokoh yang masyhur, yang syuhroh. Terkenal di mana-mana, seorang yang As-Sayyid, As-Syekh, Al-Imam, Misbahul Dhulam, Abu La'imadil A'lam. Gelarnya itu banyak sekali. Tapi tetap saya percaya bahwa Imam Ahmad Al-Abbah itu adalah dzurriyyah Nabi resmi asli. Dari Isa Ar-Rumi, anaknya Muhammad An-Nakib, putranya Imam Ali Al-Uraidi, putranya lagi Imam Ja'far Shadiq, putranya Imam Muhammad Al-Baqir, putranya lagi Imam Ali Zainal Abidin, putranya Imam Husain, putranya Imam Ali bin Abi Thalib, wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Anda renungkan sendiri apa yang saya sampaikan ini dengan dasar kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah, kitab Al-Imam Al-Muhajir karya Habib Muhammad Diyah Shihab, dan kitab Al-Imam Al-Muhajir karya dari Habib Muhammad bin Nuh. Begitu juga kitab Al-Kitabul Ghaibiyah karya dari seorang Syi'i yang bernama Abi Ja'far Muhammad bin Hasan At-Tusi. Ini jelas membuktikan ya bahwa selama ini sejarah yang dibangun oleh kaum Ba'alawi itu berdasarkan otak-atik, bisa juga gathuk-mathuk. Padahal jelas ada data utama bahwa putranya Imam Ahmad Al-Abbah An-Nafat itu hanya 3, Muhammad, Abu Ja'far di Roy, Teheran, Iran, Ali di daerah Ramallah berkembang, lalu juga mempunyai keturunan yang ada di Baghdad, dan Husain di Naisabur. Tidak ada yang menyebar ke Hadramaut, Yaman, kecuali setelah adanya cerita tambahan dari para nasabah, pakar nasab yang mencantumkan tentang nama Abdullah yang menjadi putranya Imam Ahmad Al-Abbah, yang akhirnya terus dibangun pada abad 10, 11, 12, hilang lagi, lalu lebih kuat lagi abad 13, 14 Hijriah sampai sekarang ini menjadi Imam Ahmad Al-Muhajir. Al-Abbah An-Nafatnya tidak terlihat, hilang, ditelan oleh massa. Karena sering digaungkan, disampaikan, dipropagandakan terus-menerus, Al-Muhajir, Al-Muhajir, Imam Al-Muhajir, kadang-kadang Ahmadnya hilang, jadi Imam Al-Muhajir saja. Kadang disebutkan Imam Ahmad Al-Muhajir. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semuanya, silahkan panjenengan semua nilai ya, mana ya sejarah yang akurat. Ya. Kitabnya ada, baik kitab internal Ba'alawi ataupun kitab eksternal Ba'alawi yang mencantumkan tentang tarikh, biografi
kelahiran dari Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad. Ada yang 210, ada yang 241, ada yang 260, ada yang 273 Hijriah, dan ada yang 279 Hijriah. Selisihnya itu sangat-sangat lama, sangat banyak. Ya. Kalau cuma 2-3 tahun itu wajar. Ya. Nah ini yang akan kita jadikan sebagai bahan ya pertimbangan kita untuk menilai sejarahnya Imam Ahmad Al-Abah itu bagaimana. Jadi apakah ini sejarah buatan karya kaum Ba'alawi saja atau bagaimana? Simpang siur informasi yang disampaikan oleh keturunannya Ali bin Ahmad Al-Abah An-Nafad, keluarga Al-Qobiji, ya, termasuk seorang nasabahnya ada yang bernama Adnan, itu mengatakan Al-Muhajir ila Indonesia, Pakistan, India, tahun 313 Hijriah, minal Baghdad, bukan minal Basrah, minal Baghdad ila Indonesia. Jadi bukan minal Basrah ila Hadramaut, Yaman, bukan. Itu. Inilah yang perlu saya sampaikan. Kitabnya ini, dan kitabnya ini. Ini dua kitab karya dua orang Habib, Muhammad bin Asyab dan Habib Abdullah bin Nuh. Jadi bisa dipertanggungjawabkan informasi ini. Mana yang benar, kesimpang siuran ini mana yang mendekati titik kebenaran. Panjenengan sendiri yang menilai, ternyata memang bangunan yang dibangun oleh sejarawan Ba'alawi itu kurang kokoh, mudah untuk dirubuhkan. Karena apa? Ada data-data yang lebih kuat, ya, bahwa ternyata Imam Ahmad Al-Abah itu tidak hijrah dari Basrah ke Hadramaut, tetapi di usia yang cukup tua. Untuk apa kalau memang beliau lahir pada tahun 241 itu sudah usia tua, 76 tahun harus hijrah pindah, ya, dari Basrah ke Hadramaut lewat Madinah, Makkah, lalu muter sampai ke Hadramaut tahun 320 Hijriah. Lalu wafat tahun 345 Hijriah, berarti cuma 25 tahun tinggal di Yaman, di Hadramaut. Berpindah-pindah. Cuma 25 tahun. Begitu juga ketika kita mencari makam beliau yang wafat 345 Hijriah itu pun masih simpang siur. Tidak jelas apakah yang di Husaisah yang diziarahi oleh umat Islam, ya, sampai sekarang ini benar-benar itu sebuah makam atau tidak. Kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan data-data yang ada, makam itu bukan makam Imam Ahmad Al-Abah. Karena selama 602 tahun atau 544 tahun baru ditemukan. Makam itu berdasarkan mukasyafah dan korinah. Hanya sekedar istilahnya ronsen makam, ya, perkiraan saja. Dikatakan sendiri oleh Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Khamro, juga mengatakan sampai 544 tahun itu belum diketahui makamnya Imam Ahmad Al-Abah itu. Segitu lama, 5 abad lebih. Bahkan jika merujuk pada kitab resmi Qiladatun Nahar Bamahromah 947 Hijriah, itu malah 602 tahun makamnya Imam Ahmad Al-Abah baru ditemukan. Dibangun besar-besaran ya baru ratusan tahun belakangan. Nah, ini kan ya, tidak masuk akal. Begitu juga putranya Imam Ahmad Al-Abah yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, yang wafat 283 Hijriah. Katanya lahir 209 Hijriah. Ini juga masih simpang siur di mana makbarohnya. Ada yang mengatakan di Bor, ada yang mengatakan di Sumal. Nah, ini kan yang nggak masuk akal juga. Nah, inilah yang kita
permasalahkan selama ini, ya berdasarkan kitab karya nasabah dan karya para pakar sejarah. Lah katanya tidak percaya kitab karangan Ba'alawi, kok dibaca Pak? Cara menggali informasi itu harus ada dari kalangan internal dan eksternal, begitu Pak Hubul Waton cara memahaminya. Mempelajari sejarah Indonesia itu harus dari internal orang Indonesia dan dari eksternal luar Indonesia. Begitu cara memahaminya, supaya imbang. Kalau hanya mempelajari kitab-kitab karya Ba'alawi saja, tidak. Tadi yang saya baca Al-Ghaibah itu kan bukan Ba'alawi. Sebagian juga dari Sunni juga saya bawakan. Bakat Fuqaha'il Yaman ini Sunni Syafi'i, Ibnu Samurah ini bukan bekas fotokopi, asli. Masa saya hanya pakai Ba'alawi saja? Enggak, dari Ba'alawi juga saya punya, internal Ba'alawi, eksternal Ba'alawi juga saya punya. Gitu loh, supaya lengkap. Ini namanya objektif, tidak subjektif, gitu loh. Jadi begitu cara memahaminya, gitu. Jadi kok dibaca Pak, kontradiksi sekali dengan pendapatnya loh. Cara mengetahui ilmunya maling itu harus belajar ilmunya maling dulu. Nah, gitu loh. Ini namanya analogi lagi. Lah kalau saya mau menyadarkan orang yang terbiasa maling terus saya nggak punya ilmunya, lah bagaimana bisa sadar? Saya ini menyadarkan kaum Ba'alawi, para khabib yang ada di Indonesia ini bersama dengan pendukung-pendukungnya, termasuk sampean. Lah kalau saya nggak memiliki kitab karangan mereka, lah bagaimana saya bisa menjelaskan? Gitu loh, cara memahaminya. Kitab-kitab karya mereka saya punya, Samsul Dhahirah, ya, Masra'ur Rawi, semuanya saya punya, versi mereka saya punya, gitu. Supaya apa? Lengkap, khazanah keilmuan kita, sumber data kita itu lengkap, itu tidak hanya satu jalur saja. Ya wajar ya, kalau kita tidak istilahnya memperlihatkan ya, mengambil pendapat internal Ba'alawi terus kita memutusi sepihak, oh sesat, salah, enggak begitu. Ya termasuk kelahiran Ahmad bin Isa 241, 260, 273, 279 dan 210 Hijriyah. 5 pendapat ini. Yang 210 Hijriyah ini berasal dari eksternal Ba'alawi, dari kalangan Syi'i. Nanti dituduh lagi, loh kok pakai Syiah? Imam Ahmad Al-Hadi itu Syiah ya? Imam Ali Al-Hadi itu Imam Syiah Imamiyah yang ke-10. Begitu cara memahaminya. Jadi saya datangkan kitab Al-Ghaibah karya Imam At-Tusi dari kalangan Syiah. Gitu. Ya, As-Sadar Azabiyah kan kitab Ba'alawi, ini juga karangan mereka. Gitu. Karangan mereka sendiri, Habib Yusuf Jamalullah itu mereka sendiri. Ba'alawi sendiri, termasuk Imam Ahmad Al-Muhajir, Habib Muhammad Diya Syihab itu juga dari kalangan mereka sendiri. Oleh sebab itu, saya harus mendatangkan kitab mereka. Intinya, kalau mau menyadarkan orang yang berbuat jahat, kita harus tahu kejahatannya. Kalau saya mau menyadarkan Ba'alawi yang salah, saya harus tahu kesalahannya. Gitu loh. Gitu. Caranya itu begitu. Cara memahaminya itu begitu. Nggih. Monggo, Hubul Waton, monggo terus nulis betul nopo-nopo. Tidak apa-apa. Saya dikritik siap. Ya, saya dikritik siap. Tapi kritikan panjenengan menuduh kitab fotokopian salah. Kitab saya asli. Kitab saya asli. Ada yang bukan fotokopian, PDF, print out PDF. Ini yang di sini. Ini kan studio. Di luar studio puluhan ribu kitab-kitab saya. Cuma tidak saya pamerkan ke panjenengan semua. Ini kitab nasab dan sejarah internal dan eksternal Ba'alawi asli, bukan fotokopian. Ya, bukan fotokopian. Masih banyak lagi. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bisa banyak manfaatnya. Mohon maaf, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dan memperlihatkan. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.